Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi pengujian pompa. Anggota kelompok saya sendiri Angga Pradian Satria Yuda dan teman saya Dimas Ibnu Sama dan Cornelius Diego Bimantara. Next. Pengertian pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Pada prinsipnya, pompa mengubah impeller mekanik menjadi impeller aliran fluida. Impeller yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Next. Jenis-jenis pompa. 1. Rotodynamic pumps dengan low head, medium head, high head, sedangkan positif displacement pump, reciprocating rotary pumps, piston pump, Berger pump, dimple pump, jar pump, script pump, fan pump. Next. Jenis-jenis pompa. Pompa perpindahan positif atau positif displacement pump. Pompa perpindahan positif bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu pada volume fluida, tetap dari sisi inlet menuju ke sisi outlet pompa. Kelebihan dari penggunaan pompa jenis ini adalah dapat menghasilkan power density atau gaya persatuan berat yang lebih berat dan memberikan perpindahan fluida yang tepat atau stabil di setiap putarannya. Secara general, pompa perpindahan positif dibagi menjadi dua, yaitu jenis pompa rotari dan jenis reciprocating. Next. Pompa rotari. Ini memindahkan fluida kerja melalui mekanisme rotari dengan jalan menimbulkan efek vakum sehingga dapat menghisap fluida kerja dari sisi inlet dan memindahkannya ke sisi outlet. Terperangkapnya udara di dalam rotari. Secara natural, pompa ini akan mengeluarkan udara tersebut. Jenis pompa rotari antara lain pompa roda gigi, pompa screw, dan pompa kipas. Next. Pompa reciprocating. Pompa ini menggunakan piston yang bergerak maju mundur sebagai komponen kerjanya, serta mengarahkan aliran fluida kerja ke hanya satu arah dengan check valve. Pompa reciprocating ini memiliki rongga kerja yang meluas pada saat menghisap fluida dan akan mendorong dengan mempersempit rongga kerja tersebut. Check valve digunakan untuk mengatur arah aliran fluida sehingga akan terjadi proses pemompaan yang seimbang. Next akan diteruskan oleh Cornelius Diego.
Saya akan menurunkan dari Saudara Angga, yaitu tentang pompa dinamik atau dinamik pump. Pompa dinamik terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pompa sentrifugal, pompa aksial, dan pompa spesial efek atau pompa pengaruh khusus. Pompa-pompa ini beroperasi dengan menghasilkan kecepatan fluida tinggi dan mengkonversi kecepatan menjadi tekanan melalui perubahan penampang aliran fluida. Jenis pompa ini biasanya juga memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada tipe pompa perpindahan positif, tetapi memiliki biaya yang rendah untuk perawatannya. Pompa dinamik juga bisa beroperasi pada kecepatan yang tinggi dan debit aliran yang juga tinggi. Lanjut. Salah satu contohnya yaitu pompa sentrifugal. Sebuah pompa sentrifugal tersusun atas sebuah impeller dan saluran inlet di tengah-tengahnya. Dengan desain ini, maka pada saat impeller berputar, fluida mengalir menuju casing di sekitar impeller sebagai akibat dari gaya sentrifugal. Casing ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida sementara kecepatan putar impeller tetap tinggi. Kecepatan fluida dikonversikan menjadi tekanan oleh casing sehingga fluida dapat menuju titik outletnya. Lanjut. Berikut ini adalah contoh-contoh komponen-komponen dari pompa sentrifugal, yaitu stuffing bob, backing, shaft, shaft sleeve, fan, casing, A of impeller, impeller, casing bearing, dan juga discharge nozzle. Lanjut. Ini adalah kurva karakteristik pompa, yaitu pump head, dan bisa diketahui juga flow rate-nya. Lanjut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Ibnu. Untuk selanjutnya, di sini ada proses pengujian pompa. Pertama ada instalasi. Instalasinya kurang lebih seperti ini, di mana satu adalah tuas on off-nya, kemudian dua itu ada pressure gauge sama dan vacuum gauge. Fungsinya nanti untuk sebagai output atau keluaran ukuran. Kemudian ada 3 orifice meter, kemudian 4 itu manometer U, 5 motor penggerak, 6 valve itu sebagai katupnya nanti, kemudian 7 pengukur ketinggian air, 8 weir meter, dan 9 ada rem atau rangka. Kemudian ada proses pengujian pompa. Yang pertama itu ada parameter. Nah, kemudian di proses pengujian kali ini parameternya apa saja? Pertama adalah tinggi tekan, kemudian ada tinggi hisap. Tinggi tekan itu dipasang di pipa outlet, kemudian dilakukan pembacaan dengan pressure gauge. Kemudian ada tinggi hisap dipasang di pipa outlet, dibaca nanti ukurannya dengan vacuum gauge. Kemudian ada debit pompa, mengukur ketinggian muka air dengan weir meter. Kemudian ada putaran poros, putaran poros di sini dilakukan dengan stroboskop. Sebenarnya nanti di motor penggeraknya sudah ada bawaan nameplate-nya untuk putaran poros. Kemudian ada torsi, kemudian ada daya air, daya poros, dan efisiensi pompa diperoleh dari perhitungan daya air dan daya poros. Kemudian ada prosedur pengujian. Prosedur pengujiannya yang pertama adalah pemeriksaan. Pertama, periksa seluruh alat ukur, pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian catat penunjukan awal, posisi awal seluruh alat ukur. Jadi sebelum dilakukan pengujian, dicatat terlebih dahulu berapa tingginya, berapa tekanannya, gitu. Kemudian pastikan volume air pada bak penampung terisi sehingga merendam ujung pipa sisi hisap.
Jadi dipastikan nanti tinggi air itu cukuplah buat proses pengujian. Kemudian jangan menyalakan pompa sebelum bak terisi air dengan volume yang sesuai. Periksa dengan cermat selang-selang pada pressure gauge. Tujuannya ya mendeteksi kebocoran, jangan sampai nanti ada kebocoran. Kalau ada kebocoran kan ukuran di pressure gauge-nya bisa berbeda kalau tidak ada kebocoran. Kemudian ada prosedur pengujian. Yang pertama adalah buka penuh katup pengatur laju aliran. Tadi ada katupnya, itu dibuka penuh. Kemudian jalankan motor listrik, beroperasi beberapa saat untuk tujuan pemanasan. Biarkan nanti pompa itu sampai suhu kerjanya biar bekerja optimal. Kemudian lakukan pengukuran dimulai pada bukaan katup penuh. Catat pengukuran pada tekanan nisab, tekanan discharge, putaran poros, massa yang terbaca di nanometer, dan tinggi permukaan air pada wear meter yang di bawah tadi, yang di tampungan. Kemudian ulangi langkah 4 untuk bukaan katup yang berbeda secara bertahap. Jadi di sini metodenya adalah lebar kecil bukaan katup, begitu. Kemudian jika pengujian selesai, tutup penuh katup dan matikan motor. Kemudian nanti ada output ukurannya, ada rumus-rumus yang digunakan, yang antara lain debit aliran atau G 8/15 CD dikali akar 2G tan pip tau per 2 HW pangkat 5/2. CD sama dengan 0,6 diperoleh dari diagram dengan sudut 60 derajat dan tinggi air pada meter wear meter 0,09 meter. Kemudian ada head total, head discharge kurang head suction tambah 0,9. Kemudian ada torsi M kali G kali L. Kemudian daya poros 2 PMT per 60 1 watt. Kemudian ada daya air Rho kali G kali Q kali H nanti 1 watt. Kemudian ada efisiensi pompa NH per NP kali 100%. Efisiensi pompa nanti dicatatkan dalam persentase. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.